meron 포기하고 싶은 꿈 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mereview 3 judul buku yang sudah ditugaskan oleh Pak Hananda. Nah, daripada lama-lama, langsung saja yuk. Baik, yang buku pertama adalah buku yang berjudul Teori dan Praktek Konseling Karir Integratif. Buku ini terbit pada tahun 2003 oleh penulisnya oleh Ibu Trimuji Ingarianti sama Bu Tribut Purwaningrum. Nah, buku ini mengulas mengenai 2 hal mendasar, di mana ada konseling dan karir. Buku ini tuh berbeda dengan buku lainnya, di mana buku ini menawarkan upaya yang lebih menyenangkan untuk mempelajari konseling karir bagi para konselor dan psikolog. Buku ini juga selain memaparkan kondisi keilmuan konseling karir dan sejarah perkembangan karir, buku ini hanya akan adanya latihan-latihan sederhana yang sangat mudah diaplikasikan dalam kehidupan kita. Lalu pada bagian akhir buku ini itu disajikan secara menyeluruh konseling karir integratif yang bisa menjadi contoh nyata bagi pembaca untuk mengaplikasikan. Untuk poin-poin menarik yang saya dapat pada buku ini tuh seperti penyelarasan diri, itu bagaimana membantu individu memahami minat bakat dan juga nilai pribadi pada diri mereka. Terus ada pendekatan holistik juga, di mana itu tidak hanya melihat pekerjaan itu sebagai cara mencari uang, tapi juga sebagai mencari identitas diri dengan gaya hidup seseorang. Lalu juga adanya adaptabilitas, di mana konselor itu bisa membantu klien menghadapi perubahan dunia kerja yang begitu cepat. Buku ini itu fokus pada pendekatan integratif seperti judulnya ya, di mana artinya itu tidak terpaku kepada sesuatu teori aja. Dia mengambil banyak perspektif seperti itu, agar tidak hanya bukan hanya sebagai alat oleh konselornya, tapi itu juga agar konselor itu lebih merangkul klien seperti itu dengan cara yang lebih enjoy, yang lebih menyenangkan. Jadi kayak bukan cuma terpaku sama satu teori saja. Seperti dimensi integratif, di mana penulis ini tuh menekankan bahwa karir seseorang tuh dipengaruhi oleh banyak faktor seperti internal, kayak adanya minat, nilai-nilai kepribadian, terus secara eksternal itu dari lingkungan sekitarnya, dari sosial, ekonomi, dan kesempatan. Lalu juga prosedur praktis, di mana buku itu tidak hanya berisi teori yang seperti saya bilang tadi, tapi itu juga memberikan panduan langkah-langkah dalam proses konseling, kayak step-stepnya gitu kan, dari awal sampai mengambil keputusan karir. Lalu juga ada pengembangan instrumen, ada membahas mengenai penggunaan assessment seperti itu, atau alat ukur untuk membantu individu itu mengenali potensi dirinya secara lebih objektif. Mungkin seperti itu review buku yang pertama. Next kita ke review buku yang kedua. Yang kedua adalah buku konseling di sekolah, pendekatan kontemporer. Buku ini tuh terbit pada tahun 2018 oleh Dede Rahmat. Nah, buku ini tuh ngejelasin bagaimana teori-teori itu menjelaskan atau menyajikan kayak berbagai pendekatan konseling yang relevan dan modern pada zaman sekarang dalam konteks pendidikan di sekolah seperti itu. Nah, lalu buku ini tuh juga membahas tahapan perkembangan siswa dari tahap prasekolah hingga perguruan tinggi, dengan pendekatan yang didasarkan pada perspektif psikologi yang menjelaskan proses perkembangan dan jenis-jenis perkembangan yang dialami individu. Nah, buku ini tuh dirancang untuk memberikan wawasan yang mendalam, mengetahui gitu tentang berbagai metode konseling yang dapat diterapkan oleh para profesional seperti itu. Ya, seperti konselor, mahasiswa bimbingan konseling, ataupun psikolog juga bisa. Guru BK pun juga bisa mengetahui dari buku ini. Buku ini tuh menyajikan konsep dan teknik pelaksanaan dari beberapa pendekatan konseling. Antara lain itu ada art terapi, play terapi, terus cinema terapi, dan juga buku ini tuh membahas pendekatan biblioterapi yang merupakan salah satu metode konseling melalui buku yang memiliki manfaat dan karakteristik khusus dalam memandu proses konseling.
Buku ini dilengkapi dengan latihan-latihan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman pembaca dan mendorong penerapan konsep-konsep yang disampaikan dalam praktik konseling. Beberapa subbab yang saya dapat garis besar pada dalam buku ini itu seperti landasan filosofis dan sejarah bimbingan dan konseling di institusi pendidikan, penjelasan mendalam tentang berbagai teori kontemporer, lalu juga kumpulan teknik komunikasi dan intervensi yang bisa langsung dipraktekkan saat menghadapi langsung dunia nyata seperti kayak di ruang BK kayak gitu. Lalu juga ada panduan etika profesi khusus dalam lingkungan sekolah. Buku ini tuh sangat direkomendasikan karena memberikan alternatif seperti itu bagi konselor sekolah agar tidak hanya menggunakan pendekatan yang tradisional, di mana penulis ini tuh juga menekankan bahwa tantangan siswa zaman sekarang kayak masalah mental, sosial media, hingga tekanan akademik itu membutuhkan teknik yang lebih segar, singkat, dan berorientasi. Mungkin segitu saja untuk review buku yang kedua. Selanjutnya saya akan mereview buku yang ketiga. Lainnya, buku yang ketiga yang berjudul Buku Bimbingan dan Konseling Perkembangan Suatu Pendekatan Komprehensif, di mana buku ini terbit pada tahun 2017 oleh Pak Syamsu Yusuf. Buku ini tuh berisi daripada 6 subbab, di mana yang berisi terdapat pendahuluan, landasan teori bimbingan dan konseling perkembangan, konsep dasar bimbingan dan konseling perkembangan, elemen bimbingan dan konseling perkembangan, peran guru BK atau konselor personal sekolah lainnya, dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, buku ini tuh juga berperan sebagai panduan utama untuk memahami model BK komprehensif. Fokusnya itu bukan cuma untuk menangani siswa yang bermasalah, tapi juga bagaimana pelayanan BK itu bisa menjangkau seluruh siswa untuk membantu perkembangan mereka secara optimal, seperti itu. Mulai dari aspek pribadi, sosial, belajar, sampai ke karir mereka. Bahasanya juga akademis, namun alurnya tuh terstruktur jelas seperti itu. Saya menangkap kehadiran buku ini tuh untuk memudahkan serta dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi guru pembimbing atau konseling atau konselor atau mahasiswa BK dalam upaya meningkatkan mutu pemahaman konseptual dan keterampilan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling pada para peserta didik, sehingga mereka itu dapat mencapai perkembangannya secara optimal. Yang baik menyangkut aspek intelektual, emosi, sosial, maupun spiritual. Baik, sampai sudah di penghujung video di mana kita sudah mereview 3 buah buku. Menurut saya pribadi, saya lebih mereviewkan buku ini, bukunya teori dan praktek konseling karier, dimana isinya itu lebih enjoyable banget sih, apalagi untuk dimasukkan ke perpustakaan laboratorium BK Unip. Saya lebih merekomendasikan buku itu karena dia tuh kayak bukan cuman terpaku sama praktek, tapi juga ada terpaku sama teori, tetapi juga ada praktik-praktiknya. Dan pembahasan tentang karir itu menurut saya tuh selalu menarik karena kayak mengambil perspektif, maksudnya kita bisa tahu dari bagaimana individu itu seperti personalitinya atau dari lingkungannya, kayak dari keluarganya, ataupun kita bisa mengetahui dari sudut ekonominya juga, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. meron 포기하고 싶은 꿈 싶어 until